Nah, beban pikiranku tentu saja tentang siapa co-host berikutnya. Iya. Ini aku mau mengajak, aku nggak mau menawarkan, gak tawar-tawaran, mengajak, ayo nerusno papahmu. Sesuatu yang kita sudah mulai. Siap, insya Allah. Nanti saya dapat izin beling ini Om. Oh iya, Bi, budal ya? Ya, iya. Mulainya kapan itu? Ya, langsung mulai. Waduh. Iya. Udah, nebeng aku di sini aja. Ah, gitu. Gitu aja gimana, Ben? Kekasihku yang di sana, ku berlari, ku hampiri, dan ku ajak meninju dunia. Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini ada majikan baru nih angsa ini. Tuh siapa ya? Ini udah lama nggak dikasih makan, kasihan ini. Kamu kok duduk situ mengingatkan Om sama papamu, Le? Waduh, gimana ini? Apa harus pindah Om? Punya tempat lain yang lebih bagus nggak? Masa nggak ada kemajuan? Oh, Hah? kalau yang lebih bagus nggak ada, tapi kalau yang lebih jelek ada. Ya boleh, pindah, oh, ayo. Oh pindah, oh ya, saya geser aja berarti. Wah, ini orang modal menggeser tok. Nah, sampai nyampluk. Nah, itu lumayan. Masa angsa lagi. Sekarang ditemani gagang pintu saja. Itu pintu kamar siapa? Kamar mandi. Gimana kabarmu gimana? Sudah berkegiatan? Sudah. Kegiatan saya lebih ke menulis, jadi ya alhamdulillah sudah mulai jalan dan sekarang kejebak humor sufi ini jadinya. Kamu nulis novel juga kayak papamu? Copywriting namanya. Itu untuk bisnis-bisnis, pengusaha, perusahaan-perusahaan begitu. Mereka kadang butuh material kayak konten, brosur-brosur, iklan, seperti itu saya yang menuliskan. Oh, itu lebih bagus daripada novel. Udah nggak usah ikut-ikutan bapakmu. Novelnya nggak ada yang laku gitu loh. Dibeli sendiri. Terus Laku sekarang, tapi dibeli sendiri. terus sekarang begitu bapak udah nggak ada, nasibnya novel dan karya-karya lain gimana? Ya masih dibeli sendiri. Kok sih ngenes kan sih? Kenapa nggak disumbangkan aja? Atau bikin perpustakaan gitu loh, apalah museum PGS atau apa gitu. Iya, nanti di pendopo bawah itu rencana dibuat perpustakaan. Koleksi buku Bapak itu kan banyak, sekaligus buku-buku beliau sendiri. Nanti kami koleksi itu nanti untuk umum, insya Allah. Oh gitu, ya. Sistemnya nanti pinjamnya gimana? Pakai kartu anggota gitu atau gimana? Bebas keluar masuk aja? Nggak dipinjam, di situ saja kalau mau baca. Nggak boleh bawa pulang berarti? Nggak boleh. Wah, berarti harus menyiapkan suguhan itu Le, kamu Le. Oh iya, harus. Bikin kafe berarti pendoponya. Oh iya, bisa itu. Nah ya toh, kan Om ini kan ngewangi mikir, bapakmu nggak ada, kamu sudah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga berarti sekarang ini. Ya itu mungkin kafe lebih laris dari bukunya Bapak mungkin. Itu maksudnya Om tuh itu. Jadi biarkan aja orang bawa bukunya nggak masalah sampai habis. Oh nggak rapati ya penting buku-bukunya itu. Nah kafenya nanti jalan, malah bisa hidup dari kafe. Setuju tak? Iya. Masuk. Anak durhaka. Oh nanti saya minta izin ke makam, Bu. Oh. Ya kamu tuh melanjutkan pemikiran-pemikirannya bapakmu. Ini Om Chandra ini kan ngajakin kamu ke humor sufi kan dalam rangka itu. Menjadi pembicara publik berikutnya dari keluarga PGS gitu loh. Loh, pemikiran-pemikiran ngawur itu harus diterusin toh, Om. Lah ya jangan ngawur itu, kalau ngawur itu ya buat apa? Cerdasnya, jenakanya, itu kira-kira tuh kamu bisa melanjutkan bapakmu apa enggak itu? Ya itu
Nanti kita lihat Om, apakah saya ini bisa melanjutkan atau malah lebih ngawur. Tapi nggak usah buru-buru nyusul bapakmu loh ya. Waduh. Bapak itu selama hidup ngajari anaknya apa aja dong? Yang kaitannya dengan citra dirinya gitu loh. Beliau ini kan penulis, wartawan senior, penyair ya toh, novelis, penyiar ya toh. Apa saja yang diajarkan beliau kepada anak-anaknya itu apa? Yang paling sering beliau ajarkan itu kesederhanaan. Ya, itu Jadi- karena miskin bapakmu. Wah. Lah ya, ketika kita bisa sederhana itu mau kaya miskin ya hatinya tetap kaya. Wah, dalil ya. Dalilnya apa itu? Dicari sendiri nanti yang nonton. Kesederhanaan yang seperti apa yang diajarkan seorang Pri-GS kepada anak-anaknya? Kesederhanaan dalam kebersamaan. Bagus nih, contohnya sepiring makan berempat di rumah. Oh sering kita sering. Itu karena nggak ada lauknya atau gimana? Karena nasinya terbatas. Terus kesederhanaan dalam kebersamaan. Terus apalagi Merawat persaudaraan itu Bapak merawat sering. persaudaraan. Oh, penting banget ini kerukunan yo. Kamu Iya, berarti sama kerukunan. Suha tuh nyaris nggak pernah berantem. Berantem itu malah sering. Tapi semakin sering berantem itu semakin jadi rukun. Semakin sering berantem, semakin hangat, semakin kuat saling melindungi ya berarti ya. Iya begitu. Kalau dalam hal kompetisi menjadi yang lebih baik gimana? Ini yang pengalaman Bapak sendiri ya, itu Ya. ketertolakan itu membawa imunitas. Ketertolakan membawa imunitas ya. Jadi semakin orang itu terbiasa ditolak, maka akan semakin imun tubuhnya. Dalam bahasa kompetisi itu kegagalan adalah keberhasilan yang tidak mungkin gitu ya. Nggak tahu. Nah itu imunitasnya semakin tinggi karena semakin kuat sering ditolak. Terus mengajarkan tentang keberhasilan gimana? Faktanya bapakmu di penghujung usianya tuh sering kemudian berhasil terus loh, Le. Diterima di banyak kalangan, menjadi tokoh nasional bahkan. Kepergiannya ditangisi oleh banyak orang, itu kan kesuksesan yang paripurna itu. Itu dalam hal keberhasilan Bapak mulang apa? Keberhasilan yang paling Bapak tekankan itu diri sendiri. Jadi ketika kita sudah merasa tenang dengan diri kita sendiri, maka itu ialah keberhasilan yang sesungguhnya. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu ya. Ya. Keberhasilannya ya. Nah terus jiwamu kompetisi gimana? Supaya di usia mudamu ini tetap terus terasa. Saya berkompetisi dengan diri sendiri. Wah, ya kudu ono sparring partner itu Le. Duh, sparring partnernya yo sudah kapundut ya. Ya sekarang ommu ini kamu pakai sparring partner. Ini aja dijotosi, aku kalah umur aku. Sampean sik enom aku wis rada supo ya. Loh, kalau jotos-penjotos itu ya harus di ahlinya juga toh. Saya kan ahli nulis, bukan ahli jotos. Lah tapi bapakmu itu dulu waktu kecil suka berantem enggak toh? Bapak itu sering berantem, tetapi sering lari duluan. Iku mulane gak iso, ndak bisa mulang soal kompetisi wong lari duluan. Ya. Loh, padahal beliau ini kan katanya suka tinju. Iya, Ya, nonton aja. Mike Tyson mesti ya idolanya. Terus Iya. kalau Indonesia mungkin Elias Pikal, terus ada lagi Chris John. Iya, John. Chris John ini idolanya Bapak. Iya, sangat. Gimana dulu ceritanya kok sampai mengidolakan Chris John? Bapak itu mungkin karena nggak bisa berantem, jadinya suka lihat orang berantem gitu ya. Iya, iya. Melas. terus. Dan Bapak itu kan tinggal di Semarang. Kebetulan juga. Sekarang di Semarang bukan ya, Christian? Ya tinggalnya di Semarang Iya, malah. iya Terus? makanya itu. Beliau dengan daerah yang sama itu merasakan kedekatan dengan Christian itu. Pernah ketemu enggak sama Chris John tuh, papamu itu? Pernah nggak ya? Saya belum tahu kalau itu. Oh, jangan-jangan hanya bermimpi menjadi seorang Chris John, terus madak-madake sama-sama Semarang, terus merasa dirinya Chris John. Mungkin ya. Bapak itu menghayal tingkat tinggi, jadi makanya itu bisa nulis novel itu. Iya. Tapi beliau ini pernah nggak kelihatan aksi konyolnya main-main tinju gitu kan? Yang pernah itu kan lari-lari Iya. di tengah hujan, bedaan ora jelas kok, kuabe Iya. kayak Semar kok. Kalau tinju-tinju pernah? Jadi Bapak itu pernah sedang melatih bela diri itu di Genteng dulu. Rumah lama kami itu kan ada di lantai atas itu ada bak terbuka itu. Bapak suka melatih diri di situ. Pernah itu terlihat ada orang benerin tower masjid itu loh. Iya. Nah itu itu Bapak itu terlihat dari situ saling pandang memandang gitu. Nah dari kejadian itu Bapak malu dan tidak dilanjutkan lagi ya, latihannya.
Oh, ketahuan orang kemudian berhenti berlatih. Iya itu. Nah itu berlatihnya ngawur-ngawuran toh atau memang punya latar belakang bela diri? Punya latar belakang ngawur. Iya, mulai konslet kayak bapakmu. Ya. Nah ini walaupun bapak sudah tidak ada, tapi karena beliau mengidolakan Chris John, sama-sama Semarangnya pula, sama-sama ya punya daya kengawuran. Tapi kalau Chris John ngawurnya jadi juara, bapakmu jadi guyon. Ya, kita undang saja ya Om Chris John ya. Chris John, the legenda of Dragon. Selamat sore, Mas Selamat Chris. sore, Mas Chris. Selamat sore. Selamat sore. Mas. Halo. Sehat, Mas Sehat, Chris? sehat, sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sehat, sehat, sehat. Sehat, Alhamdulillah. sehat. Iya. Ini di mana, Mas Chris? Oh, ini saya di rumah di Semarang. Semarangnya mana? Saya di daerah Krakatau. Jadi kalau Jalan Dr. Cipto atau mungkin jalan-jalan Mataram itu nggak jauh dari situ ya. Ke Simpang 5 sekitar 5-10 menit dekat dari Simpang 5. Dekat sama rumahmu, Le? Jauh. Saya kan Rumahmu di mana? Di Manyaran. Oh, Manyaran, iya. Pelosok ya? Iya, pelosok banget itu, tinggi. Saking tingginya pelosok itu. Iya. Wah, Iya, Manyaran banjir dikit aja saya tenggelam, Pak. Wah, iya. Mas Chris ini Maulana Gibran putranya Mas Pri GS. Oh iya. Beliau iya, ini tokoh pers di Semarang, di Jawa Tengah. Suara Merdeka ya. Mas dulu Chris pasti kenal. Tahun-tahun 99 2000-an saya sering diliput media Suara Merdeka kan, apalagi dari Semarang kan. Iya. Beliau baru saja kapundut, baru saja meninggal sekitar semingguan yang lalu, 2 minggu lalu. Turut berduka cita. Ini anaknya yang melanjutkan ini. Diseret Om Chandra ini saya ini. Bagi kami Umur Sufi ini bukan sekedar bekerja, tapi mengelola kerukunan, kekeluargaan, persaudaraan. Iya. Walaupun jauh dari kualifikasi, ya anaknya tak jak lah gak apa-apa. Iya, masih jauh ini. Jadi nanti kalau misal ada turunnya rating, bukan tanggung jawab saya loh, Om. Iya, memang sekarang kita memang harus menonjolkan satu acara-acara yang mungkin lebih kreatif dan diterima masyarakat yang belum ada di mungkin di TV-TV lainnya, Mas ya. Harus Betul ya. harus dicari tahu, Mas ya. Iya. Nah, inspirasi saya sebenarnya juga dari Mas Chris ini mengajak Gibran. Karena Gibran ini kan bapaknya seorang pembicara publik, ya siapa tahu anaknya tidak jauh-jauh dari situ. Nah, iya. Nah, Mas Chris ini kan petinju yang ternyata juga bapaknya juga seorang petinju. Betul. Pak Johan Cahyadi ya. Tapi kalau Pak Johan Cahyadi kan melatih langsung Mas Chris John ini. Betul, ya. Sedangkan Mas Pri GS ini kan sepertinya belum sempat melatih langsung anaknya berbicara di depan publik. Nah, Iya, kalau benar, dari ya. pengalaman Mas Chris menerima tempaan dari seorang bapak, apa yang sebaiknya dilakukan seorang bapak kepada anaknya untuk bisa menurunkan gairahnya, cita-citanya, jiwanya itu apa sih? Ya pasti memperkenalkan dulu, Mas ya. Jadi kayak ayah saya kan memang memperkenalkan dulu untuk olahraga tinju ini gitu, dan dia memang langsung turun untuk melatih saya gitu kan. Jadi kadang ya anak nggak akan mau tiba-tiba, jarang sekali ya yang mau mengikuti apalagi olahraga yang keras ini gitu. Memang agak sedikit dipaksa untuk saya latihan bersama adik saya waktu itu. Oh, memang harus dipaksa berarti ya? Dipaksa. Dipaksa dulu, Mas. Ini juga yang diberlakukan kepada putri-putri, kepada siapa? Luna Verisa, Rosa Kristiani. Alusannya kita arahkan lah ya, kita arahkan ya. Kita arahkan, ayo kamu ikut kegiatan ini. Gitu. Kegiatan ini ya mungkin memang selain memang bisa sehat dan bisa berprestasi ke depannya gitu kan. Kita lebih arahkan lebih keras gitu sih ya memang. Tapi kalau tinju, wushu ada gerakannya seluruh tubuh. Ini kalau pembicara publik kan harus latihan cangkeme iki kudu latihan kudu. Gitu. Ngene terus kowe lek meneng bae. Ini tak, Cakep ini gitu. Senam cakep gitu. Itu kalau diam aja nggak bayaran itu. Nah, iya. Waduh. Nah, saya ngomong apa ini? Tapi saya yakin lah, bakat pasti menurun lah, pasti lah. Pasti ya, masih ada harapan ya. Tinggal sedikit dilatih, langsung jalan, Mas. Iya, itu yang terpenting memang antara si berbakat dan yang nggak berbakat gitu. Memang kalau nggak berbakat mungkin butuh proses lama. Tapi kalau yang udah berbakat, saya kira sebentar langsung cut gitu, kayak saya. Oh kan? iya. Tapi itu faktor genetik ada ya memang ya. DNA orang tua itu penting ya. Saya kurang tahu sejauh ini memang untuk jadi yang atlet-atlet, sementara
memang kita banyak yang jadi-jadi yang dari orang tua mungkin ya. Oke. Ya bukan menutup kemungkinan dari yang orang tua bukan olahragawan tuh bisa, ya. Cuma kalau ada orang tua yang itu mungkin orang tua bisa lebih tahu bagaimana untuk bisa membimbing, membina, kan proses untuk menjadi atlet bagus kan nggak cuma latihan aja kan, memang gimana untuk di makanannya ya, di mana untuk psikologis si anaknya gitu. Jadi faktornya bisa faktor keluarga, lebih dari itu faktor latihan ya Mas? Iya betul. Dan mungkin yang Mas Kris sering sebutkan itu 5S itu ya, skill, speed, stamina, strength, spirit. Nah, ini penjabarannya gimana Mas? Untuk di dunia atlet sendiri, emang kan skill untuk kemampuan itu nomor 1. Lalu apalagi kalau di olahraga tinju dan mungkin olahraga lainnya bahwa strength, kekuatan, ya kan, stamina. Nah ini stamina itu seperti bensin kan? Habis stamina wis bar. Kemampuannya punya kemampuan, nggak ada stamina nggak akan bisa jalan kan? Kayak kere-kere tuh. Lempe-lempe begini. Nah, itu makanya itu harus dilengkapi semua. Lalu apa speed? Kalau terlalu lambat, ya gampang sekali dihindari pukulan itu kan. Iya, kalau itu sudah kelihatan. Jadi memang kan refleks petinju kan juga bagus-bagus gitu. Terakhir juga spirit. Nah, spirit itu jadi apa ya? Semangat dari dalam diri itu sangat penting sekali. Jadi kan kalau bisa dibilang semangat juara itu harus ada di setiap orang untuk menjadi juara gitu. Karena kena pukul keras, bak gitu langsung mungkin berdarah apa segala, kalau spiritnya atau mentalnya nggak bagus. Mentalnya jatuh. Iya. Atau saya dulu kan pernah di tahun 99 di ronde pertama saya terpukul keras 2 kali jatuh, knockout. Tapi saya berusaha untuk bangkit lagi gitu. Iya. Saya bisa membalikan keadaan waktu itu. Saya menang akhirnya, walaupun berpikir aduh udah habis, udah lewat, udah nggak mungkin bisa menang. Tapi ternyata kok akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan itu. Iya. Itu waktu dengan Muhammad Al-Farisi ya? Wih, ingat aja. Google. Wah, kirain fans berat, ternyata cuma Google. Ya, semua kita cari apa aja ada di bawah Google. Iya. Apa Le, mau tanya apa? Nah itu tadi yang poin kelima itu, Mas Kris punya spirit tersendiri apa untuk terus maju di ring itu? Ya saya mencoba untuk bisa bangkit Mas ya, walaupun mungkin saat itu saya sudah terpuruk, atau mungkin saya berpikir mungkin pengalaman saya sebelumnya saya harus berhadapan dengan Juan Manuel Marquez yang dari Meksiko, bahwa dari segi kemampuan teknik ya, dari segi pengalaman saya kalah dari segala-galanya gitu ya. Iya. Tapi saya berusaha untuk bisa memompa diri bahwa dengan persiapan yang mungkin lebih baik lagi, saya dengan lebih keras lagi, saya masih ada kemungkinan untuk bisa menang gitu. Iya. Tapi kemudian kan dari pertandingan dengan Juan Manuel Marquez itu mendapatkan julukan yang sangat keren, The Dragon, ya toh? Wong Jawa gak iso dragon, gak iso dragon. Pompa dragon Mas. Pompa air dragon Mas. Ya toh, julukan itu ceritanya gimana? Jadi kan sebelumnya kan saya memang nggak kepikir apa sih julukan saya kan. Ya wis Christian aja. Terus ada teman dari wartawan olahraga lah, wartawan tinju. Dia menyarankan,
kamu harus ada ini dong, apa nickname biar keren, apa kayak julukan gitu. Julukan. Terus dia saranin ini aja ya julukannya Indonesian Tin Man katanya. Si kurus, Mas. Iya, iya. Saya kan dulu kurus. Iya, Kamu iya. si kurus dari Indonesia. Oke, iya. Berpikir dulu kan ya udah nggak ada julukan, ya udah deh ikutin aja. Iya. Adanya. Lama-lama saya berpikir, waduh julukannya kok nggak garang. Mentang-mentang kurus kok jadi dijulukin si kurus ya. Iya, iya, iya. Nggak keren dan saya pikir logonya Tin Man itu gambarnya piye Mas? Cuma jerangkong. Blas logonya nggak bagus blas. Iya, agak bagus. Tapi dapatnya dragon dari mana? Nah, kebetulan kan papa saya Chinese ya, dia juga bercerita lah kalau di mitologi China bahwa dragon itu satu hewan mitologi yang memang perkasa, hewan dewa gitu iya, kan. Dan iya, kita iya. memang turunan-turunan Chinese itu mereka lebih suka untuk bisa mempunyai satu simbol-simbol kayak hewan mitologi itu dan terus saya pikir-pikir oke juga nih gitu. Bruce Lee ya. Oh, sih. Iya. Bruce Lee kan dragon kan. Iya. Kayaknya belum terlalu banyak atau belum ada yang punya nickname The Dragon gitu. Naga itu kan menyemburkan api. Lah pukulannya Christian ada yang pukulan api nggak? Ada Dragon Punch. Wah, ya boleh. Itu mau dites di Om Chandra itu. Itu swing Dragon Punch. Dengan Pak ya. Ini tapi aku punya pertanyaan juga Le soal spirit Le kepada Om Chris nih Le. Iya. Ini mungkin belum pernah diungkap dimanapun tapi boleh diungkap di sini. Sebelum tinju baca doa tertentu apa yang ditiupkan ke tangan? Wah, Banjarnegara ya. Siapa tahu doa Chinese, siapa tahu doa Jawa atau doa mana gitu. Dibusek-busek tanah ya. Gedruk sih kalau pengen telu ya, siapa tahu. Lah iya loh gitu sih. Enggak lah Mas. Jadi ya menurut saya sih yang logis saja. Jadi kalau memang hal-hal mungkin yang apa ya, yang ilmu-ilmu seperti itu yang memang bisa membuat orang juara, saya kira akan banyak juara-juara mungkin dari Indonesia tanpa harus berlatih. Tanpa harus berlatih aja ilmu ya kan. Tinggal ditoel dikit lawannya apa mental gitu kan. Iya. Iya, tapi nggak pakai gitu-gitu ya. Saya enggak lah, itu semua dari kerja keras tentunya. Tapi pernah nggak dihitung bahwa speed dari pukulan Christian tuh berapa kilometer per jam itu kira-kira? Belum sih Mas, belum. Saya pikir alatnya sih belum ada sih. Yang paling membahayakan dari pukulanmu apa tuh Mas Chris? Jadi banyak dari pertandingan saya yang menjatuhkan lawan ya itu dari pukulan kiri Mas, antara hook kiri dan uppercut kiri ya. Saya lebih suka pukul bagian lambung Mas. Wah, itu kan deket sama Semarang Le, kamu main ke rumah Om itu loh biar diicipi pukulannya. Loh, Om Chandra aja kesini kan yang sudah waktunya. Kamu punya pertanyaan apa lagi mau ketemu sama Om Chris lo, idolanya papamu lo ini? Kalau saya pribadi kan pelajaran yang saya ambil kan mesti dalam bentuk pepatah-pepatah dari almarhum bapak saya. Nah, Oke. ya itu untuk Mas Chris sendiri apa juga ada itu dari bapak, dari pelatih atau siapa sebuah pepatah yang selalu Mas Chris pegang itu untuk baik hidup maupun bertanding itu. Wisdom quote-nya apa? Wisdom quote-nya gitu loh. Kalau dari awal sih memang bapak saya selalu mengingatkan saya bahwa segala sesuatu butuh satu kedisiplinan gitu. Orang untuk mau jadi butuh disiplin gitu. Jadi yang saya dapat dari bapak saya ya itu mental yang disiplin Mas ya. Jadi kalau bapak saya itu waktunya makan siang aja itu saya ingat jam 1 siang itu udah harus di meja makan. Nggak boleh telat. Ya wes. Iya, udah jam 1 saya udah dicariin Mas. Wah, saya udah ketakutan, saya lari-lari. Makan aja takut ya. Iya, kalau begitu telat ditungguin nggak itu udah kena hukum. Hukumannya apa? Push up biasanya. Jadi melatih kita untuk apa ya, disiplin gitu. Jadi setiap sore jam 4 ya kita latihan bareng di lapangan bola, selesai jam 6 ya udah tet jam 6 baru selesai pulang. Tapi bar push up malah jadi luwe ya, mangan lebih enak ya. Jadi makanya tambah akeh. bener. Iya. Soal kompetisi, papamu ada pesan apa Le? Pepatah-pepatah gitu kan, bapakmu jago bikin kata-kata. Tapi nggak jago berkompetisi ya, Om. Lah, papamu kalahan. Tapi saya pikir pepatah dari Pak Johan Cahyadi itu saya pikir loh ya, kalau berantem jangan sampai kalah.
Halo Mas Kris kan jago berantem sejak kecil. Enggak juga. Padahal dari kecil saya nggak terlalu itu berantem, Mas. Pernah berantem malah kalah, Mas. Iya, Mas. Itu waktu masih di Jakarta atau sudah pulang ke Jadi Banjarnegara. Jadi Oke. umur 5 tahun saya sudah di Banjarnegara, Mas. Sudah bertarung dengan yang lain, umur 5 tahun itu. Enggak. Nah, makanya waktu dari kecil dah malah berantem kalahan, Mas. Oh. Jadi ini bisa buat pengalaman bahwa anak-anak yang mungkin memang sebetulnya nggak suka berantem atau nggak jago berantem, belum tentu kalau dia latihan tinju jadi nggak bagus tinjunya, belum tentu juga. Justru mungkin belajar dari kekalahan ya, dia bisa bangkit untuk menjadi pemenang pada pertarungan sesungguhnya. Betul. Saya bisa menduga tetanggamu di desa itu bangga sekali pernah mengalahkan Chris John. Iya. Bukan hanya Simpiwe dari Afrika Selatan, tapi dia juga pernah. Benar. Iya. Berarti perhitungan officialnya Om Chris John itu kalah 2 kali ya? Di kampung sekali dulu. Benar. Mas Chris ini kan kelahiran Jakarta. Ya, Bapak merantau ke sana waktu itu sama ibu. sebetulnya Bapak asli Jakarta. Oke. Ibu saya yang merantau ke Jakarta. Ibu asli Banjarnegara. Banjarnegara. Oke, nggih. Memang saat itu Bapak memang ada sedikit permasalahan dari pekerjaan yang akhirnya memaksa kita untuk pindah ke desa lebih kecil, Mas. Padahal waktu itu sudah juara tinju ya, Jakarta Fair, Bapak. Oh, tapi dia sih cuma buat senang-senang aja, Mas, karena dia kepengen tapi orang tuanya nggak boleh. Tahun 70-71 ya? Ya, 70-an lah waktu itu ya. Jadi dia punya ambisi, waduh, aku raiso dadi karena nggak boleh sama orang tua. Oke. Iya, jadi orang tuanya sudah meninggal, baru dia coba-coba untuk bertanding, ya buat senang-senang aja. Iya. Iya. Nah, makanya dia punya keinginan lah, anakku we tak latih, tak siksa. Ambisi terpendam ya. Iya. Tapi saya kira ya oke lah ya, ambisi yang bagus untuk bisa mengarahkan anaknya ke satu kegiatan yang positif kan. Tapi ada alasan tersendiri Bapak milih sampean itu karena waktu di TK Bintang Kejora umur 5 tahun wis ngamplengi koncone. Dan kalah. TK wis DO sampean. Orang-orang itu. Lah kok ngerti? Di. Ya waktu ketika ya nakal itu. Mungkin tapi sih saya yakin lah semua itu udah jalan yang di atas, Mas. Ya. Kalau waktu TK saya nggak dikeluarin, saya nggak ke desa, Mas. Iya, saya nggak ke desa, belum tentu saya bisa jadi juara, Mas. Nah, Karena desa kan yang butuh banyak tenaga, yang makanannya yang alami semua gitu kan ya. Kalau di kota mana ada, Mas gitu. Tapi dulu di desa itu kan olahraganya gobak sodor, kasti, bal-balan, voli. Kok malah tinju? Kalau tinju itu kan kayak memang dilatih khusus setiap sore itu sama ayah saya. Tapi kalau pagi atau siang pulang sekolah kan bebas, boleh main apa aja. Oh iya. Teman-teman sedesa yang ikut siapa aja selain Chris, Andrian? Waktu itu ada beberapa dan kita dulu sempat juga di kampung itu ada teman-teman yang ikut bertanding untuk mewakili desa. Tetapi mereka ya itu, mereka nggak bisa yang terus konsisten kan. Ya mereka ya kalau pas bisa, karena kan mereka juga harus kerja kan. Tapi ternyata walaupun tidak ada teman-teman yang lanjut, Chris sama Andrian tetap dilatih ya? Terus, betul Andrian ya. Oke. Sampai bahkan pindah ke SMP Santo Boromius. Oh ya, jadi waktu itu kita kan SMP di Santo Boromius di Purbalingga. Ya. Itu ya udah kita akhirnya ya bersepeda tiap hari. Kok nggak naik angkot atau naik bis? Mungkin ada, tapi biasanya kita akan telat. Tapi Pak ayah saya berpikir, kenapa enggak sekalian sepeda, ya kan? Sekalian latihan fisik. Puluhan kilo itu setiap hari. Iya, betul. Tapi ya nggak masalah. Dan maksudnya memang itu memang sekalian sekolah, sekalian kita latihan fisik. Le, kamu dulu waktu sekolah naik apa, Le? Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Sepeda ontel lo, Le. Ben kuat kayak Om Chris ini lo. Bapak itu kan dulu khawatiran. Oh. Saya main sedikit aja langsung tarik lagi ke rumah. Beda banget sama Om Chris. Mentalitas Bapak yang seperti itu gimana, Mas Chris? Yang ngeman anaknya nggak boleh main terlalu jauh. Nanti membentuk karakternya gimana? Ya masing-masing punya pandangan berbeda-beda ya orang tua sih, Mas ya. Ada yang mungkin terlalu yang protektif terhadap anaknya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau anak kita memang arahkan mungkin ke hal-hal positif. Salah satunya memang olahraga kan, Mas. Ya ternyata saat kita mengarahkan anak kita ke tempat olahraga, banyak hal-hal yang bisa diambil, sisi-sisi positif
di luar mungkin kita menginginkan anak kita menjadi juara itu gitu kan. Oke, iya. Salah satunya adalah dia belajar untuk bisa merawat tubuhnya ya kan ya, belajar untuk disiplin, fokus ya kan, belajar kadang untuk menerima kekalahan atau kemenangan. Itu sebenarnya penting itu. hal-hal positif yang kita bisa ambil saat kita mengarahkan anak-anak kita ke olahraga. Di luar si anak nanti akan berprestasi atau tidak gitu. Ya, yang penting panggilan badannya itu dipenuhi dulu ya untuk bergerak ya. Apalagi sekarang kan anak-anak ya udah pulang sekolah gadget terus kan. Nah, itu betul. Sampai-sampai mungkin aktivitas fisiknya ya nggak ada, ya nantinya akhirnya bisa obesitas apa segala gitu. Nah, kalau Om Chandra itu olahraga apa, Om? Wah, aku olahragaku wiritan. Wah. Berarti yang berotot jarinya ini ya? Berotot jarinya. Sama ini cangkemnya berotot. Bener. Sehari berapa jam Mas Kris? Atau tiap hari berapa jam itu? Saat awal-awal saya sih cuma sore aja, sekitar 2 jam sore. Pulang sekolah itu? Iya. Itu ketika masih di Purbalingga, latihan dulu baru pulang, atau pulang dulu ngontel sampai rumah latihan? Pulang dulu sampai rumah, istirahat ya, makan, terus sorenya baru latihan di lapangan bola. Setiap hari itu? Iya, kan minggu libur. Oke, iya. Tapi maksudnya kalau nggak ada kegiatan yang gimana atau mungkin kurang enak badan atau sakit ya pasti libur juga ya. Salut sama ayah saya bahwa dia konsisten untuk menjalani itu gitu. Yang diberikan bapaknya Mas Kris ini, Pak Johan Cahyadi, kepada Kris maupun Andrian apa saja dalam hal bertinju? Lebih ke basic tinju memang. Pukulan-pukulan dasar yang diperkuat selain memang fisik kan tentunya. Seperti push up, sit up, atau memang yang lari jauh gitu kan. Karena memang akhirnya ayah saya mengakui untuk membawa saya lebih jauh lagi, lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Akhirnya dia mengakui dia nggak punya kemampuan itu. Makanya kenapa dia harus mengantar saya ke Semarang. Sultan Rambing ya? Betul, almarhum Sultan Rambing. Iya, betul. Ya. Lebih bagus, lebih memang untuk teknik-teknik bertinjunya juga lebih baik. Ya. Pukulan tinju itu ada apa aja sih Mas Kris? Basic sih mungkin pukulan jab ya, jab. Jab gimana? Kiri. Oke. Lurus ya, jab straight ya, pukulan lurus kanan. yang dari belakang kanan ya. Biasanya atau kalau kidal tau ya Mas ya, southpaw yang di depan itu yang kanan, yang di belakang yang kiri. Tapi yang normal yang ortodoks yang kiri yang di depan, yang kanan di bagian belakang. Makanya kalau normal yang ortodoks jabnya sebelah kiri, yang straightnya yang sebelah kanan. Kalau hook itu membentuk hook ya, hook kiri, hook kanan kan ya. Atau uppercut dari bawah ke atas, uppercut kiri, uppercut kanan. Itu bisa menyasar ke bagian perut juga atau bagian kepala ya. Nah itu nanti divariasi, mungkin ada long hook ya, long uppercut. Kalau yang killing punch yang gimana? Killing punch sih sebetulnya masing-masing petinju biasanya mereka punya satu favorit ya, pukulan favorit yang keras. Tinju andalan, gitu. Ya tinju andalannya kayak apa ya? Seperti Manny Pacquiao kan karena dia southpaw, pukulan kirinya bagian straight dia memang mematikan gitu. Kalau saya killing punch, saya banyak memukul jatuh lawan dari pukulan uppercut ke arah perut ya, sama hook panjang ya, long hook ke arah dagu. Bagian kiri kalau saya. Iya. Sayangnya kita nggak deket-deketan ini ya. Kalau deketan kan bisa dicoba ya. Iya. Om Chandra ini kepingin ini. Agak-agak yakin saya bisa mengalahkan Christian. Aku yakin aku. Di PlayStation Mas. PlayStation. Kalau teman-teman pesantren kan diajarin sebelum mukul baca dulu. Sumum hukmun yung famla yarjiun gitu. Jadi sak bakdone salat wirid 21 kali. Tangannya digenggam. Wa idza batostum jabarin tiup. Itu wayahe ngipeng. Plak. Langsung itu kelepek. Wah kalau ini nggak perlu latihan ini. Anak-anak itu loh ada dari pesantren sebetulnya mereka juga bisa diarahkan kan ya. Karena di pesantren saya dengar mereka juga dilatih apa ya, pencaksilat Mas ya? Pencaksilat ada, sepak bola api juga ada. Sebetulnya kenapa enggak mereka diarahkan untuk memang olahraga yang dipertandingkan gitu kan ya? Iya. Kayak pencaksilat memang untuk pertandingan atau mungkin tinju kenapa enggak gitu kan dari anak-anak pesantren kan ada yang dari kecil-kecil gitu loh Mas. Menurut kami sih bahwa memang akan lebih baik saat si anak itu di usia sangat dini. Terbaik usia berapa? Sekitar 5-6 tahun udah boleh dilatih.
Gibran usianya berapa? 21 sekarang. 21 terlambat enggak? Telat ya? Wah, Terlambat. Om Chandra berapa Om Chandra? 14. Kebalik ya, kebalik. Balik. Loh memang tidak boleh ya ada keterlambatan usia ya dalam belajar tinju ini ya? Karena kan memang dia butuh proses Ya, memang dari oke. kecil itu ototnya lebih bagus dilatih dari kecil. Kalau sudah besar kayaknya sudah agak kaku atau gimana ya, Udah loyo kalau Om Chandra. Wah, asam urat tuh sudah asam urat. sulit sekali betul. Tapi untuk olahraga oke dong. Tapi kan sekarang kan banyak di tempat-tempat kebugaran Ya. ada pelatih tinju, pelatih Muay Thai, dan mereka lebih banyak yang suka untuk pelatihan itu gitu. Sekedar hobi boleh ya? Oh boleh, banyak sekarang Mas. Nah dalam pertumbuhan ini ketika anak mulai berproses, dia diperkenalkan dengan kelebihan dan kekurangannya dong. Iya, iya, Ya kan? iya. Kelebihannya Chris waktu itu ditemukan oleh Bapak apa saja? Terus kelemahannya apa? Waduh, apa ya? Ya nggak ngerti Mas, harus tanya bapak saya Mas. Kalau yang kamu sadari sendiri, kelemahanmu apa terutama? Kalau saya mungkin ya kadang males ya, terus latihannya jadi yang asal-asalan aja gitu. Oke. Kalau soal fokus gimana? Jangan-jangan punya masalah dengan fokus. Mungkin persoalan di luar ring kebawa sampai ke atas ring, konsentrasi berkurang sampai sempat mungkin kepukul lawan. Ya sempat pas saya mengalami hal-hal yang memang yang sempat menurut saya itu bisa membuat fokus saya hilang gitu. Ya untungnya saat itu saya banyak ada permasalahan yang sangat berat ya. Saya tetap bisa bertanding dan menangkan pertandingan itu gitu. Dan itu memang sempat membuat saya waduh, gimana nih bahwa ini saya harus mempertahankan kejuaraan ini gitu kan. Melawan petinju pun yang bukan asal-asalan, petinju dari Amerika, mantan juara dunia gitu. Wah, Siapa itu memang itu? dilema sekali. Derek Gainer waktu itu. Waduh, ya dari Gainer. Legend juga itu. Iya, waduh, saya pikir, iya ya, tapi saya ya udah berusaha untuk bisa fokus saja. Saya bilang, ya udah itu permasalahan tetap ada, ya saya nggak usah pikirin dulu gitu. Walaupun Oke. tetaplah harus kepikir, tapi saya bisa berusaha sebisa mungkin lah. Ya, itu artinya memang sebelum mengalahkan lawan kita harus berhasil mengalahkan diri sendiri ya, Mas Chris. Bisa Ya? jadi, iya, itu penting itu, Mas. Kalau enggak, wah kacau, Mas. Peran bapak sangat besar, peran ibu juga sangat besar dong. Kan bahkan pernah bawa ibu kan di pertandingan. Betul ya, jadi kan memang ibu nggak terlalu yang mau tampil lah ya, dia kan Oke. tetap apa sih ya, pokoknya apa yang dia bisa, dia mungkin mempersiapkan dari segi makanan ya kan, mungkin saat saya capek atau saat saya kesel itu dia bisa menghibur saya gitu. Dan saya yakin bahwa doa-doa ibu saya yang membuat saya bisa terus kuat masih ya. Waktu itu ibu dibawa nonton pertandingan dengan siapa? Yang dengan almarhum Muhammad Al-Farizi kalau salah. Oke, ya. Itu yang membuat saya juga berpikir, waduh, ibu saya datang gitu kan. Waduh, nanti rasanya gimana kalau saya nyerah di ronde awal ini gitu. Sempat KO 2 kali kalau nggak salah ya. Iya, di ronde pertama saya jatuh 2 kali. Bangkit lagi itu apa yang membangkitkan tuh apa? Ya salah satunya itu Mas, berusaha nggak membuat ibu saya sedih Mas. Oh iya. Dia udah nonton langsung ya kan. Waduh, saya langsung terkapar gini, ya perasaannya seperti apa Mas? Iya. Dan ternyata malah jadi juara. Ya Iya. kelas bulu ya. Iya betul. Nasional waktu itu ya. Nasional. Iya. Nasional, Asia, baru dunia. Nah, bicara soal kesedihan, ketidaktegaan keluarga. Ini Mbak Maria Megawati bagaimana perasaannya, kemudian Dek Rosa, Dek Luna, Verisa ngelihat ayahnya dipukul atau saudara-saudaramu lah, Mbak Andriana, Mas Andrian. Ya. Itu gimana? Jadi kalau buat istri pastinya dia sudah memang nggak terlalu masalah karena istri saya kan atlet wusu juga Mas. Oke, ya. Makanya saya pikir wah ini pasangan saya harus yang sama-sama atlet. Supaya mengerti ya. Akhirnya dapat istri saya gitu yang atlet wusu waktu itu buat PON Surabaya ya. Tapi dia wusunya yang jurus yang taulu namanya. Kalau saya waktu itu kan yang santa yang pertarungan. Pertarungan ya. Ya, akhirnya saya berpikir wah kalau pasangan saya mungkin yang sama-sama atlet ngerti pekerjaan saya. Anak-anak gimana anak-anak? Ya, dari awal mereka nggak terlalu yang ngeh lah ya. Tapi memang mungkin mereka lebih perasaan saat mungkin saya pergi terus gitu kan. Jarang di rumah, saya harus di Australia gitu kan untuk berlatih. Ya kadang kan tetap cuma pakai Skype gitu kan ya. Saat berlatih saya nggak banyak untuk bersama anak-anak. Seringnya kan pulang membawa kemenangan.
sekaligus juga membawa luka-luka pertandingan tuh itu. Iya. Iya. Lah itu lek babak bundas begitu pulangnya gimana? Kasihan itu sayang, aduh, papa gimana, aduh, gitu. Iya, iya, iya. Iya. Apalagi perempuan kan, aduh, kasihan gitu. Biasanya sampean pakai obat apa Mas biar cepet Mas? Kalau Penyembuhannya? bengkak-bengkak sih biasanya langsung kompres es ya. Kompres Tapi es. nanti butuh memang proses atau nanti ada obat oles kayak trombowop atau apa untuk bisa lebih mempercepat proses kempes sih. Tapi memang ya agak kelamaan kalau luka sobek. Pelipis ya? Pelipis di tengah sini saya sempat tengah. Wah, ibu jahitannya wake. Luar dalam Mas jahitannya. Luar dalam wis. Karena terlalu dalam sampai kelihatan kayak tulang dalamnya itu. Sudah berapa jahitan di wajah itu? Berarti. Wah, oke Mas. Banyak tuh 2, 3, 4. Itu belum terlalu parah. Yang parah saya pernah patah tulang hidung ini. Wah. Tulang hidung saya bergeser ke kanan. Itu gara-gara Alvarisi itu juga? Betul itu. Wih, pukulannya bulan trepol Mas. Itu kalau saya langsung pensiun itu udah. Wis kapok Mas ya. Pensiun hidupnya itu Om. Aduh. Ya, jadi saat itu ya memang wah ya sangat bersejarah. Memang kemenangan itu saya raih dengan tidak mudah sekali. Iya, iya, iya. Tapi di antara pukulan-pukulan lawan, pukulan siapa dan pukulan yang bagaimana yang sakitnya menembus sampai ke hati? Aduh. Ayo. Sama ini. Pacar, ya kan? Oh kalau ini Om Chandra ahlinya ini. Ahlinya. Nanti pacar. Itu jadi puisi atau jadi apa itu? Galah. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenal hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Sama Mbak Mega kan juga Backstreet lama toh. Ya. Ya, tapi ya wis gitulah. Semua indah pada waktunya lah. Asik, ya. Tapi bener ya memang bapak mertua itu ngefans berat sama Christian. Iya, ternyata bapak mertua hobi nonton tinju. Jadi kan saat itu memang apa ya acara gelar tinju profesional Indosiar itu kan cukup fenomenal gitu. Iya betul. Iya. Karena saya tahunya kemanapun saya pergi semua tahu Mas. Iya. Apalagi di daerah Banyuwangi, Kalibaru kan saya latihan di sana Mas. Iya. Wih, orang-orang itu, wih Mas John, terima kasih Mas ya. Loh kenapa Mas? Saya dapat sapi 1. Kok bisa? Ternyata mereka taruhan Mas. Wih, wah, dapat sapi 1. Terus saya dibawain buah-buahan sama segala kan. Jadi justru bapak mertua itu ngefans sama Christian sempat menghalang-halangi anaknya ya. Jangan sampai mengganggu konsentrasi, betul gitu ya? Apa ya, mungkin salah satu kepedulian sama saya mungkin ya, bahwa dia tetap ngelingki jangan sampai ya memang ya mengganggu saya dalam konsentrasi ya. Untungnya ya itu, saya punya satu sifat disiplin yang bagus Mas. Jadi bisa memilah-milah mana di saat saya memang harus latihan fokus, konsentrasi, mana memang waktunya saya untuk bisa mungkin pacaran saat itu. Iya. Jadi nggak terbawa emosi Mas. Berantem sama pacar, anyel dibawa kering, wah, dilampiaskan ke musuh. Itu ya bisa. Gibran tanya apa kamu? Wah, pertanyaan diembat Om Chandra semua ya. Iya, aku tak meneng kayak orang.
Lah kegiatan sekarang apa Om? Utamanya saat pandemi gini. Di rumah sebisa mungkin saya coba untuk bisa tetap berolahraga ya, walaupun mungkin nggak seintens atau serajin dulu kan saat saya menjadi atlet gitu. Memang kalau pas ada waktu dan tidak males ya latihan gitu. Di rumah ada treadmill, ada skipping, mungkin ada sansak juga. Jadi bisa buat mengenang mukul-mukul gitu. Dulu kan kelas bulu itu beratnya berapa dulu kelas bulu itu? Jadi kelas bulu 1 hari sebelum pertandingan berat saya harus 57,1 kilogram. Ada komanya gitu ya? Sedetail itu? Ada komanya. Itu mungkin dia pakai pounds ya, LBS atau apa ya. LBS, Jadi kalau di-convert ke kilogram 57,1. Nah sekarang kelas apa sekarang? Saya nggak tahu kelas apa. Kebetulan timbangan di rumah rusak ya, Mas. itu alasan paling gampang. Persoalan klasik 40 tahun ke atas, perut nggak bisa dikontrol. Lah gue Mengalami kemajuan. berat gitu ada. Apalagi memang makin usia itu makin berat, Mas. Waduh, itu karena metabolisme kan makin melambat. Makanya makin usia bukannya kita lebih gampang, lebih harus hati-hati sekali. Makanya itu waduh, kontrol makanan tuh hati-hati, Mas. Yang bisa disarankan sekarang untuk para pehobi saja lah, pehobi tinju, dalam hal menjaga stamina lah, kemudian kekuatan dan lain sebagainya, pola hidup dan pola latihannya harus bagaimana, Mas Kris? Ya memang kalau kita bisa memulai olahraga, ya kita bisa rutin berolahraga. Cuma kan kadang kan orang berpikir apa sih olahraga yang gampang yang bisa dilakukan di rumah kan, tanpa harus kita keluar ke gym atau segala kan. Mungkin ke gym juga butuh waktu atau butuh biaya tambahan. Sebetulnya banyak olahraga-olahraga rumahan yang kita bisa lakukan di rumah sendiri, Mas. Tanpa harus memerlukan ruangan yang besar gitu. Di aplikasi-aplikasi pasti juga udah banyak kayak model-model latihan rumahan gitu. Salah satunya plank atau push up ya, itu dari bahu, dari dada, dari perut, dari kaki itu kena semua, Mas. Atau mungkin jalan pagi di sekitar komplek ya, itu juga bagus. Dan yang paling penting sebetulnya memang menjaga pola makan sih. Kadang kan orang makan ngawur, Mas ya, yang suka-suka jeroan-jeroan itu waduh dikurangin dah. Nggak boleh ya? Iya, karena saya punya pengalaman gara-gara suka makan nasi goreng babat di stadion. Iya, kolesterol saya sampai 200 lebih. Padahal waktu itu saya masih latihan dari pagi sore gitu kan. Tapi memang namanya jeroan itu, Mas, tuh hati-hati banget, Mas. Gorengan nggak boleh juga? Gorengan dibatasi ya, karena kan mungkin kalau goreng di rumah sendiri mungkin minyaknya lebih dikontrol. Tapi kan kalau di luar kita nggak tahu. Itu minyak yang diulang-ulang yang membuat kolesterol tinggi. Kalau sayur? Macam-macam sayur oke sih. Kalau saya lebih suka sayur dikukus seperti kayak ada brokoli, ada wortel, ada kol. Ya saya kukus gitu. Kukus saya makan aja gitu. Mungkin saya ada satu asupan serat di satu hari itu gitu. Kalau makanan dari laut, ikan-ikan disarankan? Bagus, ikan bagus. Cuma memang sebisa mungkin kan ya kurangi digoreng, ditumis aja lebih baik gitu sih. Kalau daging merah gitu gimana? Oke sih, nggak terlalu masalah. Cuma memang yang sangat bermasalah itu yang hati-hati adalah jeroan. Kalau daging masih oke. Kamu ini nanya daging-daging kayak di rumahmu ada daging aja. Ngece. Saya kan nunggu kurimanya Om Chandra. Nah, tapi kalau tinju itu kan memang butuh sparring partner toh, Mas Kris. Nggak olahraga di rumah, siapa sparring partnernya? Oh enggak lah, Mas. Kalau sekarang kan coba buat aktivitas olahraga aja nggak harus ada teman sparring, nggak harus. Kan sparring partner kan dulu saat bertanding itu kan kita harus melatih insting, melatih refleks segala, memang butuh sparring partner. Memang apa ya, sparring kayak teman untuk pukul-pukulan beneran itu. Cuma kan memang sarung tinjunya lebih besar dan kita pakai helm namanya headguard gitu. Tapi dulu gimana ceritanya kok sarung tinjunya dari kaos kaki bekas tuh piye? Wah, itu terlalu hiperbola. Nggak bisa lah. Itu mungkin sarung tinju yang sudah sangat rusak sekali. Yang sudah hampir mirip kaos kaki gitu. Karena dulu karena memang kondisi keluarga kami ekonomi kan memang sangat minim sekali. Saat ayah saya kena PHK itu memang benar-benar yang sudah jatuh gitu, Mas. Sampai bahkan untuk cari sarung tinju aja kita harus minta ke teman yang punya sarung tinju bekas yang udah rusak gitu. Untuk latihan ya. Tapi itu berarti tekadnya besar sekali loh, Mas Kris. Ya itulah, Mas. Segala cara ditempuh ya, walaupun bahkan harus meminta kepada teman-temannya ya sarung tinju. Iya, yang udah rusak ya nggak apa-apa, saya pakai aja Pak, daripada saya nggak punya sarung tinju gitu. Nah sampai kemudian Mas Kris lulus SMP Santo Borromeus,
kok sempet nggak lanjut SMA tuh kenapa? Apa berantem atau gimana? Ya, enggak, karena waktu itu masih galau kan. Ayah saya juga masih galau antara ini mau gimana, mau lanjut sekolah juga mungkin kondisi ekonomi juga nggak terlalu bagus dan tujuannya mau kemana gitu saya gitu kan. Iya. Dipikir-pikir akhirnya ya udah deh, kayaknya memang harus fokus di olahraga aja. Makanya saya dikirim ke Semarang, Mas. Berapa tahun itu nggak sekolah? 1 tahun atau 2 tahun ya. Oke, fokus latihan di Sasana ya? Iya, akhirnya saya waktu ke Semarang terus disarankan pelatih ya udah ikutin sekolah aja, ada SMA yang biasa-biasa aja dan cocok untuk atlet gitu. Oke, yang beban belajarnya terlalu berat itu enggak ya? Yang penting Cocok itu. bayar SPP lancar ngono kan. Iya. Iya. Tidak terlalu membebani ya. Atlet butuh sekolah seperti itu gitu. Iya. Makanya kalau di Ragunan kan ada sekolah atlet gitu. Iya. Saya yakin bahwa atlet naik sekolah orang mikir mau turu, Mas. Enggak mikir Capek. capek Capek latihan. Iya. Berarti mungkin memang sistem pendidikan kita harus mendukung, mengarahkan anak pada tujuan yang dia kehendaki ya, Mas. Pengennya atlet ya memang dari kecil ya ke situ ya. Kayak anak saya juga udah nggak sekolah, Mas. Oke. Mereka homeschooling. Ya ada waktu baru mereka ngerjain tugas. Kalau enggak ya enggak. Bayangin orang latihan sudah capek mau mikir apa di sekolah. Di sini turu, Mas. Iya. Nah itu juga homeschooling tuh, produk homeschoolingnya Ya, produk homeschooling jadinya ya kayak gini. Ya gini jadinya. Nggak masalah kan, kreatif dan pinter. Kalau itu semata-mata nggak kuat bayar SPP. Bukan karena mau olahraga itu. Gitu ya. Homeschoolingmu gimana? Apakah mendukung kamu untuk mencapai prestasimu yang lain nih? Pengaruhnya ya jam tidur saya jadi berlebih gitu. Ya itu bedanya ning kono iku. Ya. Jadi kalau bapak itu kan sangat mendukung kebebasan anak ya. Jadi saya belajar semau saya, bermain semau saya, istirahat semau saya. Tapi ya dari situ saya bisa belajar bagaimana berdisiplin tanpa harus ada yang mengawasi. Karena kalau sekolah itu kan disiplin karena biasanya pengawasan ketat kan. Nah di situ saya belajar bagaimana tanpa harus ada yang ngatur-ngatur udah harus bisa disiplin sendiri. Seperti itu. Terus yang bisa kamu asah apa dari situ? Kemampuan spesifikmu apa dari homeschooling yang berhasil? Menulis itu. Saya punya pekerjaan di bidang menulis itu, alhamdulillah ya. Oh, keren juga ya berarti ya Chris ya, nggak harus sekolah ya. Makanya bakat masing-masing kan. Iya. Nah terus kemudian kejuaraan profesional pertamamu di mana? Di Banjarnegara? Waktu itu tahun-tahun 97, 98, itu kan awal-awal tinju profesional Indosiar, itu awal-awal saya ikut di sana. Oh, itu setelah ini ya, setelah menang di Kabupaten Banjarnegara sama ikut Porsda ya? Saya langsung ke Semarang kan. Dari Semarang langsung saat itu memang momennya di Indosiar itu ada pertandingan profesional itu, makanya saya langsung terjun di sana. Waktu itu musuh pertamamu Firman Kanda. Iya. Wow. Di sini nih misteri ronde ke-6 nih harus dijawab ini. Apa itu? Menang dengan Firman Kanda ronde ke-6. Kalah dari tinju Afrika Selatan, CPW. Iya. Ronde ke-6 juga. Ada misteri apa dengan ronde ke-6? Gue. Menang pertama ronde ke-6, kalah terakhir ronde ke-6. Malah saya nggak perhatiin itu loh, bener. Berarti itu cuma kebetulan, Mas. Jangan-jangan memang dari 12 ronde itu ada grafik stamina tertentu yang pada kalanya petinju itu turun grafiknya. Kemudian bangkit naik lagi, itu mungkin terjadi di ring tinju? Enggak juga sih, enggak juga. Itu masing-masing yang performa si atlet sih. Oke. Ya, kalau saya sih lebih memang performa panjang, jadi memang saya ronde-ronde panjang. Oke, ya. Memang tidak seperti Mike Tyson yang habis di ronde 1, ronde 2 gitu ya. Karena dia banyak pukul lawan-lawannya di bawah ronde 3, ronde 5 kan. Ya, makanya karena kebiasaan itu orang berpikir waduh ini Mike Tyson nggak terlalu mempersiapkan diri dengan ronde panjang. Makanya di atas ronde 5 biasanya dia kalah. Oh iya. Secara hiburan buat orang banyak juga kurang menyenangkan. Belum siap udah selesai. Kita nonton ketinggalan udah serampung pertandingannya. Bener. Iya. Baru duduk toh, baru siap-siap kopi, camilan, Louis bar. Tapi memang petinju itu memang ada yang ini ya, yang mempertahankan pertandingan tuh lama, ada yang cepat. Seperti tadi Mike Tyson, Chris John. Terus selain itu ada tipikal petinju yang berdasarkan tinggi badan enggak? Boxer sama fighter atau gimana? Ya, jadi kan memang orang yang cenderung ukuran tubuhnya lebih pendek, mereka lebih fighter ya, seperti Mike Tyson.
Dibanding Oke. lawan-lawannya yang tinggi-tinggi, dia memang lebih cenderung untuk bisa bermain fighter yang masuk ya, masuk dengan pukulan-pukulan pendek gitu. Tetapi saat si petinju mungkin lebih tinggi, seperti Vitali Klitschko yang dari Rusia, Ukraine itu, dia menjaga jarak gitu, supaya lawan nggak masuk, tapi dia bisa menyarankan pukulan-pukulan yang akurat. Tangannya panjang juga kan lah ya. Ya, betul. Oke. Christian yang kategori yang mana? Yang boxer atau yang fighter? Kalau saya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, saya lebih ke counter boxer, jadi Counter agak boxer. panjang, tapi nggak menutup kemungkinan juga saya bisa bermain pendek. Peran dari wushu terhadap gaya tinjumu. Mungkin lebih ke taktis ya, karena kan di wushu saya harus melindungi bagian bawah kaki, bagian atas, mungkin Oke. bagian untuk bisa dibanting apa segala. Saya harus memang menjaga itu semua. Tapi kan kalau tinju kan memang cuma pukulan aja. Yang bagian paling lemah mana sih, Chris, untuk petinju itu? Pasti nomor satu adalah bagian rahang, bagian Rahang. dagu. Ya, karena Oke. dia adalah bagian yang memang langsung berhubungan dengan otak keseimbangan dan otak kesadaran ya. Jadi tanpa harus terpukul keras sekali, kalau tepat kena bagian rahang, biasanya si petinju itu jatuh dengan tidak sadar gitu. Tinggal bagaimana kondisinya dia bisa pulih gitu. Ya, makanya kan saya melihara kumis sama jenggot untuk melindungi rahang. Lumayan bisa tumpuk-puk titik lah. Iya, iya. Jadi Itu. sebelum lawan itu mukul tuh udah karisma saya sudah keluar dulu gitu loh. Nggak jadi mukul, rahang terlindungi loh. tersamar loh Mas. Iya. Iya. Rahang, Jadi terus kita mana nggak lagi? sakit. Jadi begitu klak gitu, yang secara nggak sadar tiba-tiba sudah di bawah ring gitu kan. Kayak blank moment ya. Gelap plet gitu, kayak orang kayak mati lampu, kayak anjlok gitu loh. Blek Iya, iya, gitu. iya, iya. Iya, itu nggak sakit Mas. Oh, itu nggak sakit sama sekali. Langsung hilang sadarnya. Iya, Oke. jadi itu makanya bagian rahang yang harus dilindungi benar gitu. Le cobain le. Lah gue mesti ra Coba, sing coba. coba. Nggak sakit le, tenang le. Nggak sakit. Om Chandra dulu nggak apa-apa, kan nggak sakit. Kan juga ada jenggotnya itu, jadi terlindungi itu kan. Ada empuk-empuk dikit ya. Setelah rahang apa, Chris? Bagian pelipis, bagian Pelipis. pelipis juga cukup tempel sini. Ini ya, Pelipis ya. Pelipis juga kalau kena benturan, yo meh bodoh Mas. Blak gitu, yo gelap gitu. Ya, betul. Nyucur darah terus mengganggu pandangan gimana? Itu kan karena pelipis memang ini bagian yang sangat rawan karena ini sama ada tulang di dekat mata ini yang membuat kenapa pelipis rawan untuk jadi robek. Lalu selain rahang dan pelipis adalah bagian ulu hati. Waduh. Ulu hati dan lambung kiri kanan. Wah, nek kono kuwi ora tangi, Mas. Nah itu pengalamannya Om Chandra itu. Ya ini nggak usah dipukul, kena kata-kata yang manis saja langsung lepek-lepek nih ulu hati ini. Duh, udah kuwi. Ulu hati itu dengan uppercut ya? Bisa uppercut atau dengan pukulan panjang juga bisa kan. Kalau lurus Oke. ini bagian ulu hati kan sama aja. Tapi saya lebih favorit saya pukulan bagian lambung, Mas. Lambung juga kalau kena tepat, pek, wah, wis. Saya lemah di lambung ini, gampang lapar. Nah, Terus gampang masuk angin itu, tak kira ide ini. Wah, ini harus dilindungi, Mas. Makan terus. Nah, Christian sendiri pernah ngalami pukulan di mana di titik terlemah itu dan susah sekali untuk bangkit. Mungkin yang pertama yang saat yang lawan Muhammad Al-Farizi itu yang benar-benar kena bagian uppercut gitu. Blok langsung gue tipe. Dan yang terakhir saya juga lupa bagian kena mana, tapi ya itu saya waktu itu jatuh. Nah, dari kekalahan-kekalahan yang dialami oleh musuh-musuhnya Chris John sering kali hanya mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Itu tradisi Chris John di atas ring ketika mendapatkan kemenangan, apakah ada yang berupa pelukan kepada lawan mainnya atau penyemangat atau apa? Ya pasti kita menunjukkan satu jiwa sportivitas ya, bahwa kita setelah selesai saya menang ya saya ke kubu lawan. Biasanya kita salaman sih Mas, terus kita kasih salam sama pelatih dan tim mereka gitu. Iya. Bahwa kita kan mau menunjukkan bahwa ternyata olahraga tinju pun ya, kita olahraga yang sangat penuh sportivitas, walaupun wah saat bertanding kita kasarannya mau bunuh-bunuhan, mau pukul-pukulan, mau dijatuhin tuh Mas. Ya tapi setelah selesai ya udah selesai, bahwa ini adalah semata-mata adalah olahraga yang kita menjunjung sportivitas. Tidak ada yang lanjut ke luar ring. Nah gue nggak ada sih. Mungkin kalau antar kampung biasanya Tak kandak kayak konco-koncoku kan gitu. awas ya titen. Kita nana, kita yang perapatan yo. Ya gue dulu 17-an biasanya ada Mas. Wah, iya betul ya.
52 kali pertandingan. 52 ya. 48 menang. 3 imbang. 22 bahkan diantaranya KO menangnya. Nah, mengalami satu kekalahan itu bagaimana mengatasi perasaan, Mas? Ya kalau buat saya sendiri sih memang waktu itu sih saya sudah memang punya target, Mas, bahwa kayaknya ini pertandingan terakhir saya karena usia juga sudah tidak muda lagi. Saya sudah 35. Oke. Dan memang kalau di olahraga tinju sih usia-usia di atas 30 sih agak berat. Terutama saya sangat berat sekali untuk bisa mempertahankan berat badan di kelas bulu gitu. Dan saya bilang memang saya punya target 35, saya pikir sudah cukup lah buat saya untuk bisa mengakhiri karir saya di olahraga tinju ini gitu. Setelah kemudian memutuskan untuk gantung sarung tinju, yang dilakukan pada hari-hari pertama apa, Mas Kris? Apa ya, mangan. Pelampiasan. Hal yang susah saya lakukan saat jadi atlet tuh. Mangan. Piknik sama keluarga. Mungkin itu ya. Ya pokoknya santai gitu kan. Jauh dari dunia tinju. Makanan yang paling jadi balas dendam apa, Mas? Ya nasi goreng gue. Si goreng babat. Waduh, berat nih. Itu makanan favoritmu yang tidak terlaksana selama jadi atlet profesional apa toh? Yang benar-benar tidak boleh. Pantangan padahal favorit. Bakmi goreng ya kan. Wow, terus yang ya goreng-gorengan itu kan memang yang benar-benar ya sangat kalau bisa dikurangi itu dihindari gitu. Nah, kenapa nggak buka restoran yang goreng-gorengan aja? Lah, gue ngerti. Iya, kan isin tuh Mas. Wah, iki atlet kok bukannya sih goreng-gorengan. Tapi terus kemudian bikin yayasan ya, yayasan Christian ya. Betul. Ya, jadi ada pesan dari pelatih saya juga sih bahwa ya kalau bisa ya bantu teman-teman tinju lain untuk bisa meraih apa yang mereka impikan gitu kan ya. Selain memang saya buka yayasan, saya juga buka kepromotoran tinju kan. Kita sudah saya bersama tim juga Mas Longjin, kita berusaha untuk bisa membuat event-event bekerjasama dengan TV gitu. Karena menurut saya kalau petinju kita mau bisa berprestasi level dunia, kita harus banyak pertandingan gitu. Bisa mungkin memang pertandingan di TV kan. Karena saya punya pengalaman saat saya bisa rutin bertanding di televisi, karir saya cepat naik gitu. Lah terus sekarang pandemi begini, terus gimana kompetisi? Iya, virtual melalui game semua Mas. Ya akhirnya diperbolehkan tanpa penonton ya. Terakhir kita melaksanakan event pertandingan karena kita memang sudah persiapan diri. Kasihan kalau mereka nggak dipertandingkan kan. Akhirnya dari TV setuju untuk bisa melakukan pertandingan tanpa penonton. Cuma orang-orang yang terkait aja di studio. Jadi ya nggak ada penonton gitu. Bisa nonton mereka melalui TV kan. Latihan jalan terus tapi ya? Mereka sih katanya latihan jalan terus. Makanya kan kasihan kalau mereka sudah mempersiapkan diri, nggak ada pertandingan kan. Mereka jenuh lagi. Bagaimana cara teman-teman menerapkan protokol kesehatan di musim pandemi begini supaya tetap bisa berlatih? Masing-masing tempat pelatihan pasti mereka punya kiat masing-masing ya. Saya nggak ngerti juga saat ini mereka di Sasana Tinju mereka mengatasinya seperti apa. Tapi kalau anak saya kan juga tergabung di tempat kepelatihan di Surabaya, ya mereka ya sudah di camp gitu. Setelah ada mereka yang di camp itu sudah dicek rapid. Jadi yang mereka udah kumpul di situ sudah bebas dari COVID semua gitu. Jadi sebisa mungkin mereka kayak karantina gitu. Karantina mau nggak mau ya? Nggak boleh kumpul-kumpul sama yang lain sebisa mungkin gitu. Begitu mereka keluar harus cek lagi.
Ya. Tapi ya kurang tahu juga kalau di tempat-tempat kepelatihan yang lainnya mereka menerapkan prokesnya seperti apa. Mas Christian sudah punya sasana sendiri ya di Surabaya ya? Saya sih bina ada peti-peti di Surabaya ya. Selain itu di mana lagi Mas? Sementara di Surabaya sih Mas. Itu kurun usianya dari usia berapa sampai berapa? Yang paling kecil kayaknya ada umur 8 tahun ya, 8-9 tahun ya. Mereka sudah berlatih. Batas maksimal untuk bisa mulai umur berapa? Kita sih nggak ada batas maksimal, cuma kan memang untuk bibit-bibit ini sebisa mungkin kita cari yang dari 12 tahun ke bawah ya. Oke. Akan lebih gampang untuk diarahkan. Terus menanamkan mental juara kepada mereka bagaimana? Ya selain kita memberikan satu pengertian bahwa semua ini memang dibutuhkan bukan cuma si pelatih yang jago, ternyata si atletnya juga harus berusaha keras gitu kan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama gitu kan. Dari si pelatih memberikan satu masukan atau ilmu yang terbaik, tapi kan untuk menjalani itu kan si atletnya juga harus memang yang kerja keras gitu. Itu yang harus dimiliki setiap calon petinju untuk menjadi juara kan. Ya berarti dua arah ya, nggak bisa cuma pelatihnya doang yang hebat ya. Nggak bisa. Ya petinjunya sendiri harus keras berusaha ya. Lalu visi Christian sendiri buat tinju Indonesia bagaimana? Ya pastinya kalau menurut saya sih pertama saya harus sebisa mungkin untuk bisa membuat event yang berkelanjutan atau reguler ya di TV gitu. Untuk bisa menjangkau ya bakat-bakat petinju khususnya pro ya di Indonesia untuk bisa mereka terus bertanding, untuk bisa mendapat jam terbang dan akhirnya untuk bisa meraih peringkat-peringkat baik Asia maupun dunia. Tanpa ada pertandingan, saya sih pesimis bahwa petinju kita akan bisa mencapai juara-juara dunia lagi gitu. Tapi secara potensial, petinju kita bagaimana? Bagus, menurut saya banyak sekali peluang dan potensi petinju Indonesia untuk bisa menjadi juara Asia bahkan dunia, karena kita sudah apa ya, jadi zamannya Bung Elias Fikal sampai zaman saya, zaman Daud Yordan, kayaknya terakhir Ongen kita punya sekitar 8 atau 9 juara dunia loh Mas. Saat ini ya? Dari awal eranya Elias Fikal, juara dunia pertama kita, Niko Thomas, ada Ajib Alvarado. Ajib dia cuma Asia atau dunia? Kayaknya sih dunia juga ya, benar. Suwito, ya mungkin. Suwito Lagola ya? Betul, masih ingat hebat. Google. Sampingnya Google mesti. Ya, ada Muhammad Rahman sekitar 8 ya, sampai terakhir Ongen ya. Ada Ongen, dia juga sempat dari juara dunia sekitar 8 atau 9 yang saya pikir itu jumlah yang bukan sedikit bisa berprestasi di level dunia kan. Tapi kemudian nama mereka walaupun sudah menjuarai dunia, pasca Christian sepertinya belum sampai disebut sebagai legend ya. Itu faktornya apa saja kira-kira? Mereka mungkin dari segi manajemen mungkin ya mereka untuk mempertahankannya belum bisa yang lama gitu kan ya, baru mungkin beberapa kali sudah kalah gitu. Christian dulu 18 kali ya? Iya, saya 18 kali. Itu selevel dengan Mike Tyson, Holyfield, Manny ya? Iya, tapi ya itu bahwa ternyata bukan saya sendiri. Kalau di tinju profesional, manajemen sangat penting. Manajer, pelatih sangat penting sekali untuk bisa terus bisa mempertandingkan si petinju. Iya. Kalau kita kan khususnya manajemen, manajer untuk bisa menandingkan si atlet. Dan sekarang kenapa Christian tidak hanya menjadi promotor, kenapa bukan pelatih? Ya itu menurut saya bahwa saat ini kita membutuhkan adalah promotor dulu. Saat promotor sudah ada, event pertandingan sudah ada, sudah banyak, otomatis nanti tinju dengan sendirinya akan berkembang lagi, akan marak lagi. Nah, di situ mungkin saya bisa menyaring mungkin bakat-bakat yang bisa diarahkan ke level-level Asia bahkan dunia gitu. Iya, tapi saya dengar-dengar Mas Kris sekarang baru menyiapkan semacam silabus ya, kurikulum bagi petinju ya? Ya, kita memang coba untuk bisa pembinaan melalui yang petinju muda itu ya, pembinaan kurikulum itu ya. Berarti menyiapkan sistem kependidikan dan kepelatihan yang lebih cermat ya Mas ya? Ya harusnya seperti itu. Jadi kadang kan ada pelatih-pelatih juga yang mungkin belum terlalu ngerti sistem-sistem kepelatihan yang baik untuk si atletnya. Kadang kalau salah melatih malah bukannya bagus, si atletnya malah rusak gitu. Seperti salah satu contoh, ada ya pelatih yang dipikir dengan dia diet kurangi asupan minum akan bagus buat si atlet ya katanya. Biar badannya kering katanya, bagus nggak basah. Padahal kan itu ada satu
mitos yang sangat salah sekali gitu. Ya, oke. Untuk bisa kurus kok kurangin air minum katanya. Bahaya itu malah ya. Bisa rusak malah, bisa dehidrasi, udah bar. Iya. Dan cara diet yang betul. Banyak yang berpikir ya dengan makan sehari sekali berat badan akan turun. Ya nggak cukup itu tenaganya buat latihan. Lah untuk latihan mau gimana gitu kan? Iya. Chandra nggak perlu latihan aja, makanya perlu lebih dari sekali gitu. Nah itu. Iya betul. Sebelum latihan makan ya, istirahat makan, selesai latihan makan. Wiridan makan. Kelemon. Makan terus ya. Iya kan itu kan hal-hal yang mungkin kadang mereka cuma ikut mitos tapi tidak ikuti di segi pendidikannya bahwa ternyata untuk bisa diet yang betul bukan makan cuma sekali, ternyata makan tetap 3 kali, bahkan diselingi dengan namanya snacking supaya seolah-olah badan terus dikasih makan sehingga dia malah bekerjanya lebih baik gitu. Makan sedikit-sedikit malah lebih baik. Snacking itu waktu kapan? Jadi di sela-sela antara umpamanya makan pagi dan siang. Itu di tengah-tengahnya kita 2-3 jam setelah makan itu ada namanya snacking, bukan snack yang kue atau apa ya, bukan yang itu, tapi snacking jadi mengisi makanan di sela-sela antara jeda waktu antara makan pagi dan siang. Jadi kita makan siangnya juga nggak terlalu itu, jadi lambungnya juga nggak terlalu berat, ya kan? Mungkin boleh makan putih telur, ya kan? Putih telur oke. Itu jadi lambung terus bekerja, malah dia metabolisme lebih cepat. Itu dihitung bener ya, kalorinya, proteinnya, karbohidratnya dihitung bener ya? Atau enggak? Kurang lebih ya. Jadi kan memang kan kalau Mas Adere juga cukup itu untuk nutrisi ya, bahwa ternyata katanya nasi ya sepaling banyak sekepelan ujung loh ya, bukan sekepelan ini loh ya. Terus protein segini katanya, segini kita etian. Aduh. Patokannya itu. Kalau makan diatur-atur gitu saya nggak mau jadi petinju. Tapi kalau ada snackingnya saya mau, malah setuju ada snack. Kue itu ya. Iya. Sekarang setelah pensiun sudah lebih banyak hadir untuk keluarga. Bagaimana seorang Chris John menerapkan pengetahuan dan pengalaman hidupnya untuk membina, mengelola, membesarkan keluarganya sendiri. Ya, saya terus mengingatkan atau menerapkan di dalam keluarga atau sama anak-anak saya, memang sekarang mereka jadi atlet, bahwa segala sesuatunya ada dibutuhkan pengorbanan gitu kan ya. Seperti sekarang mereka keluar dari zona nyaman, mereka sudah tidak di rumah di Semarang, mereka harus tinggal di Surabaya, ya kan, yang sehari-harinya mereka latihan, makan, tidur, terus latihan tiap hari gitu ya. Mereka harus sudah menyadari itu, bahwa itulah adalah tugas mereka sehari-hari untuk bisa menjadi yang terbaik gitu. Dua-duanya di Surabaya semua? Dua-duanya di Surabaya, ya. Lalu terus sekarang yang di Semarang berarti sama istri tok? Enggak, istri juga di Surabaya, kadang saya ke Surabaya juga. Ya, tapi kan kadang saya di rumah karena ada urusan, atau saya harus Semarang, saya di Semarang, tapi biasanya saya ke Surabaya juga. Wah, kalau berdua doang di rumah sama istri bahaya, aja tambah yuk. Nah iya, tambah api itu. Iya. Nek musimnya udan Mas ya. Udah, aduh banjir misalnya. Banjir di sana. Semarang wis rasa metu omah. Ya wis. Iya. Mereka ada target tertentu. Oleh ayahnya ditarget. Di wusu harus juara gitu. Kita sih nggak target lah, pokoknya kita memberikan bahwa ya kalau kamu udah terjun di sini ya sebisa mungkin kamu harus jadi yang terbaik gitu. Serius total ya. Serius total bahwa yang sudah kalian lakukan selama ini jangan sampai sia-sia gitu. Nek takon elek pertanyaan apa yang masih terpendam? Mungkin balik ke ring lagi ya. Kalau salah satu yang terpenting itu kan kita membaca lawan. Seperti bahasa tubuh mereka, gerak-gerik mereka lah. Dari Chris John sendiri ini yang paling diperhatikan apa dari lawan itu? Iya, kalau kadang sih memang sebelum bertanding kita harus mempelajari lawan ya, kelebihan kekurangan lawan kan ya. Tapi kalau saya malah saya nggak terlalu suka gitu. Kadang oke lah mungkin lihat sekali 2 kali, tapi kalau buat saya pokoknya saya harus mempersiapkan diri saya dulu lebih siap gitu ya, dari segi fisik atau stamina ya. Dari segi mungkin kekuatan juga saya harus mempersiapkan diri saya dengan maksimal dulu gitu. Karena kadang apa rencana yang kita sudah siapkan berbeda jauh saat kita bertanding. Kita melawan orang gitu yang bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Makanya
Saya pikir ya saya harus mempersiapkan diri saya sendiri untuk bisa menghadapi kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Walaupun saya tetap tahu lah lawan saya seperti ini, tapi sewaktu-waktu bisa berubah dan saya siap untuk itu. Makanya saya harus mempersiapkan secara maksimal dulu dari dalam diri saya. Gitu. Wah. Lalu beradaptasi ya. Lebih cepat beradaptasi nantinya karena saat kita lihat lawan di pertandingannya gini, saat dia berubah, wah kan kita repot. Itu sampai nonton video-video pertandingan lawan atau tidak, Mas? Tapi saya sih paling cuma nonton beberapa kali aja, 1-2 kali wis lah. Biasanya pelatih yang nantinya akan dia mempelajari lebih detail. Ini loh, kamu lebih banyak nanti dia sukanya gini, kamu harus seperti ini gitu. Makanya peran pelatih juga penting. Karena saat saya bertanding melawan Juan Manuel Marquez itu strategi pelatih yang masuk gitu. Kalau cuma saya aja, wah belum tentu saya bisa menang. Ini saya punya 2 pertanyaan, satu dulu. Itu kenapa para petinju itu kan sehari sebelum tanding kan timbang badan? Iya. Jumpa pers. Iya. Terus gaya yang ngarepe fotografer itu. Itu kenapa kok pendelang-pendelangan tuh kenapa? Beni sedidol ta, Mas? Ben rame loh, ya kan? Iya. Iki kita arep bunuh-bunuhan nih. Itu emang untuk mengundang adrenalin ya? Iya, biasanya side war ya, seperti wih, ki rame ki, wis udah pentelang-pentelangan toh, ya toh. Wis gayane sarap jotos-jotosan. Iya. Itu menambah nilai jual orang supaya kepengen nonton lagi, Mas. Gimmick marketing ya. Iya, itu juga dilatih lah itu. Sama pelatih dikasih tahu cara mendelang. Enggak sih. Enggak sih, kalau aku mendelang ra iso. Guyu mesti malah. Iya. Pertanyaan kedua, di atas ring ataupun di luar ring lah. Kan seorang petinju punya pelatih. Ya. Apakah hanya pelatih ini yang berperan sebagai pembisik, terutama di pojok ring, atau ada pembisik lain? Terus pembisik yang paling berpengaruh, paling dituruti sama Christian itu siapa? Siapa ya? Yang insting dalam diri dulu, Mas. Oke, bisikan dari dalam. Karena kan saat bertanding kan kadang tidak terlalu sesuai dengan apa yang disarankan pelatih. Saat kondisi berbeda kan kita harus insting dulu yang harus kita percayai gitu kan. Dan kedua memang ya mau nggak mau pelatih, karena pelatih kan dia yang dilihat dari luar gitu. Out of the box ya. Kadang malah pelatih yang ini loh, kelemahannya ini yang kamu tidak lihat. Iya. Saya lihat coba dipraktekkan gitu. Jadi memang ya kerjasama itu yang penting. Nah, sepanjang 10 tahunan ini di atas ring, bagaimana seorang Christian bisa menerangkan tentang falsafah kemenangan maupun falsafah kekalahan? Kemenangan adalah, kekalahan adalah gitu. Ya, kalau buat saya kekalahan mungkin kan sebelum saya masuk profesional saya bertanding di amatir, Mas ya. Ya, oke. Saya mengalami beberapa kali kekalahan, bahwa buat saya kekalahan adalah pembelajaran ke depan untuk lebih baik. Kenapa waktu itu saya kalah gitu. Sehingga ke depan saya bisa lebih baik, saya tidak kalah gitu kan. Itu yang kekalahan kan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saat kemenangan buat saya adalah ini satu keberhasilan yang sebetulnya memang harus terus dipertahankan, bahwa keberhasilan ini banyak yang menginginkan gelar juara saya. Jadi tugas saya bukannya gampang setelah saya menang ini gitu. Banyak yang mengincar gelar saya. Makanya saya harus berlatih lebih gila lagi, bukannya saat saya menang saya santai-santai, bukan. Saya harus berlatih lebih fokus lagi, lebih giat lagi, karena yang menginginkan gelar saya ini banyak gitu. Beban lebih berat ya? Lebih berat, iya. Merebut gelar itu memang susah, tapi mempertahankan gelar jauh lebih susah. Iya, mereka kan termotivasi sekali untuk rebut gelar saya, Mas. Iya. Iya, makanya saya waduh kalau saya santai-santai wah gampang melayang. Nih, pertanyaan terakhir Le, ayo. Apa ya? Udah ditanya Om Chandra semua. Loh ya karena levelku kan lebih tinggi yo. Papamu kalah karo aku. Lah. Apalagi anaknya kok kalah lagi. Wah, terus minder. Ojo minder, ndak boleh minder ya Mas Gus ya? Ya iya. Yang penting coba sih ya toh. Ya coba sih. Kalah itu kan memang prosesnya untuk menang toh ya, untuk berhasil. Benar. Ya tak wakili satu pertanyaan terakhir we. Di balik semua itu, balik skill, strength, speed, kemudian stamina, yang terpenting spiritualitas seorang Christian. Itu bagaimana keseharianmu dalam menghadap kepada Tuhan, memohon kepadanya, ya kekuatan, ya pertolongan, ya perlindungan dan lain sebagainya. Itu
kamu mengambil ruang dan waktu khusus atau bagaimana? Ya sebisa mungkin kita memang harus bersyukur ya, berterima kasih segala berkat, segala kesehatan, dikasih hidup aja kita sudah bersyukur Mas. Tiap pagi bangun pagi tidur kita dikasih hidup, waduh saya kesempatan lagi sekali lagi bisa menghirup udara ya kan, apalagi diberi kesehatan, wah itu merupakan hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan sebetulnya itu kan. Makanya sebisa mungkin kita banyak bersyukur bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan dan akhirnya kita harus bisa mengembalikan rasa syukur itu, rasa terima kasih itu kepada manusia lain gitu kan ya. Apa yang kita bisa berbuat baik kepada manusia, ya itu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan menurut saya sih. Terima kasih Mas Christian. Ya, luar biasa. Dan ini juga merupakan debut pertama kali pertandingan Gibran melawan batinnya sendiri. Iya, bapaknya gak ono, anaknya nerusno, wis ngene iki dadine. Menang tok karo gak kate lapo. Tenang. Iya, sehat selalu Mas Christian dan terus berprestasi di Indonesia dimanapun. Halo Mas. Ya, coklat kita, Humor Sufi. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, Penusun. Komentatornya hebat iki. Wah, mengalir terus pertanyaannya luar biasa. Salut, Mas. Alhamdulillah. Mas Chandra hebat. Salut. Saya dilatih sama bapaknya Gibran itu. Enggak gampang loh, bisa mengalir terus, nggak gampang orang bisa, bahkan wartawan pun kadang kurang lancar seperti ini loh. Ya, hebat Mas Chandra. Saya dilatih sama Mas Pri GS. Dulu tuh saya dijajah sama Pri GS. Pri GS nggak ada, saya jajah anaknya sekarang. Ya wah, syukur kan. Mantap. Semoga sukses selalu lah ya. Amin. Sehat. Mas Eldi, makasih. Mas Gibran luar biasa. Masih shock. Iya, Mas. Masih shock terapi ini. Keren banget. Dia sedang menghimpun dendam dia. Lain waktu dia akan membalas saya. Iya. Saya bisa merasakannya. Iya. Gue episode berikutnya aku yang itu arah-arah ini maksudnya. Jadi kan gantian. Dulu bapak saya ke Om Chandra, sekarang Om Chandra ke saya. Lah, besok tunggu aja nanti. Biasa, pelonco biasa. Junior di pelonco biasa. Kalau saya lihat wajahnya Mas Gibran ini, dia hari ini menyerap semua ilmu, Pak. Iya. Sambil batin di tenono. Menyerap semua, tapi keren banget acaranya. Saya menikmati banget, Pak. Wah, luar biasa. Jarang-jarang loh Pak Chris John bisa diulas sampai maksimal begitu, Pak. Ini jarang-jarang nih, Pak. Iya. Makanya saya bilang Mas Chandra ini kok lancar banget ya, mengalir gitu. Oh no, why sini teko kayak gitu. Soalnya pas lagi sebelum mulai dia ada tiup-tiup dulu, Pak.